Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Oke, hari ini kita akan belajar tentang definisi dan notasi turunan fungsi aljabar. Nah, ini adalah bagian dari materi turunan fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Oke, kita akan bahas mulai dari definisi turunan fungsi aljabar. Jadi, turunan atau diferensial dari sebuah fungsi dapat dituliskan sebagai f aksen. Jadi kalau fungsinya fx, maka turunannya bisa kita tuliskan f aksen x. Itu didefinisikan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Dengan catatan bahwa nilai limit fungsi tersebut ada. Jika fungsi fx ini f aksen ini bisa diperoleh atau turunannya bisa diperoleh, berarti fx dikatakan dapat diturunkan atau diferensiabel. Untuk notasi turunan fungsi atau simbol turunan suatu fungsi, pada umumnya ada dua bentuk yang sering digunakan. Ada notasi Newton, ada notasi Leibniz. Yang pertama notasi Newton, misalnya kalau fungsinya itu fx, maka turunannya kita tinggal menuliskan f aksen x, atau fungsinya itu y, berarti turunannya y aksen. Sedangkan yang kedua, notasi yang kedua yaitu notasi Leibniz. Misalnya fungsi yang mau diturunkan fx, maka turunan fungsinya bisa kita notasikan dfx dx, atau turunan fx terhadap x. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan definisi turunan yang menggunakan limit tadi itu untuk menyelesaikan turunan pertama dari fungsi-fungsi yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menentukan turunan pertama dari suatu fungsi aljabar dengan menggunakan definisi turunan yang telah saya jelaskan sebelumnya, ya. Definisi turunan yang dimaksud yang sebelumnya saya jelaskan kan menggunakan limit, ya. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah bagaimana kita menentukan turunan-turunan dari fungsi ini dengan menggunakan definisi yang menggunakan limit f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Itu ya. Ya, itu yang dimaksud. Nah, oke, kita coba kerja mulai bagian A. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, saya tulis dulu di sini. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama, fx sama dengan 3x tambah 8. Nah, kita ketahui fx sama dengan 3x tambah 8. Nah, untuk menggunakan definisi turunan yang menggunakan ide limit, maka kita harus mencari terlebih dahulu fx tambah h-nya. Oke? Karena itu ada h yang ada di fungsi definisi turunan itu yang menggunakan fx tambah h, ya, ada ya. Nah, sama dengan, perhatikan, kalau fx 3x tambah 8 berarti fx tambah h yang ada x-nya kita tambah h. Oke?
berarti 3x-nya ini bukan ditambah ya, x yang ada x-nya kita ganti dengan x tambah h. Ingat, yang ada x-nya kita ganti dengan x tambah h, berarti 3x tambah 8 boleh saya ganti menjadi 3x tambah h ditambah 8. Menjadi 3x tambah 3h ditambah 8. Ini bisa diproses, bisa tidak ya. Ya, bisa menggunakan sampai di sini saja atau kita sederhanakan memang. Nah, selanjutnya kita masuk di definisi turunan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x tambah h dikurang fx per h. Oke, berarti kita bisa substitusi yang ada di atas ini ke dalam fungsi berikut menjadi fx tambah h-nya kita bisa ganti dengan, ya kalau mau menggunakan ini bisa atau bisa langsung menggunakan ini. Coba saya hanya menggunakan yang pertama. Anggap saya tidak sederhanakan ya, saya tulis saja yang pertama. 3x tambah h ditambah 8 supaya kelihatan ya, dikurang, kelihatan bahwa x-nya itu diganti dengan x tambah h, dikurang fx itu berarti fx-nya kita ganti dengan 3x ditambah 8. Oke. Kalau ada yang mau menyederhanakan memang baru mengganti ini bisa. Kalau hanya sekedar mensubstitusi mengganti x dengan x tambah h lalu dimasukkan di sini juga bisa. Ujung-ujungnya kan pasti akan disederhanakan juga. Per h. Nah, hasilnya adalah limit h mendekati 0 3 kali masuk ya, 3x 3 dikali h 3h, ini dikali masuk 3x dikali 3h ditambah 3 kali h ditambah 8. Oke, dikurang 3x tambah 8 per h. Oke, selanjutnya lagi kita sederhanakan, kita buka kurungnya ini, 3x ditambah 3h ditambah 8 dikali masuk itu menjadi minus kali 3x, min kali 3x itu menjadi minus 3x ya, min dikali positif 8 ya, minus 1 dikali 8 itu min 8 per h. Nah, kita lihat ini habis dikurang ya. Nah, habis. Nah, menjadi limit h mendekati 0. Ini 8-nya, sorry, 8-nya juga habis ya. 8 dikurang 8 0 ya. Tinggal 3h per h. Ya, h dibagi h habis dibagi, 3h dibagi h sama dengan 3. Berarti limit h mendekati 0 3 ya, limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, kita coba kerjakan untuk soal berikut. Bagian B. Fx sama dengan x kuadrat tambah 5. Oke, supaya tidak monoton saya ubah saja ini sini menjadi gx ya. Supaya tidak monoton. Oke, untuk bagian B sama dengan soal yang pertama tadi, kita tentukan dulu atau cari dulu fx tambah h ya, kalau kita mau menggunakan definisi turunan. Nah, ingat
Yang ada X-nya kita ganti dengan X tambah H. Ya, sekali lagi yang ada X-nya diganti dengan X tambah H. Hasilnya itu adalah X-nya kita ganti dengan X tambah H ya. Jadi X kuadrat kita ganti X-nya ini. Ini. Oke, kelihatan ya. Kita ganti X-nya itu dengan X tambah H. Ya. Nah, X diganti X tambah H. Pangkat 2 kita pangkatkan juga 2. Ditambah 5. Oke. Nah, kita masuk di definisi turunan. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 F X tambah H dikurang Fx per H. Nah, kita tinggal substitusi seperti yang nomor 1 tadi. Fx tambah H-nya kita ganti dengan X tambah H pangkat 2 ditambah 5 dikurang Fx. Fx-nya adalah X kuadrat tambah 5 per H. Ya, limit H mendekati 0. Nah, kita pangkat 2 kan X tambah H pangkat 2 masih ingat ya cara mempangkat 2-kannya. Kita pangkat 2 kan dulu ini. Kita bisa pakai cara cepat ya. Dengan cara X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 ya. Ditambah 2 dikali X, 2X dikali lagi H, berarti 2XH ditambah H pangkat 2, H pangkat. Oke, jadi kita lanjut. Nah, kita teruskan tadi. Jadi X pangkat 2 ditambah 2 kali X dikali H, 2XH ditambah H pangkat 2 ya, ditambah 5 ya, dikurang X kuadrat tambah 5 per H sama dengan limit H mendekati 0. Kita buka kurung. X kuadrat tambah 2XH ditambah H kuadrat tambah 5. Ini kita kali masuk. Negatif ya, sebenarnya ada negatif 1 di sini. Negatif kali X kuadrat, negatif 1 kali X kuadrat. Ya, min X kuadrat ini dikali masuk lagi menjadi minus 5 per H. Ternyata ada yang menjadi 0. X kuadrat dikurang X kuadrat kan 0. Kemudian 5 dikurang 5 juga 0. Hasilnya tinggal limit H mendekati 0, 2XH ditambah H kuadrat per H. Nah, sekarang kita masing-masing bagi H dibagi H, tinggal 2X ya. H kuadrat dibagi H, tinggal H. Ya. Nah, kita substitusi yang ada H-nya. 2X, H-nya kita ganti 0. 2X tambah 0 itu sama dengan 2X. Jadi F aksen X sama dengan 2X gitu. Oke. Nah, coba kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Untuk bagian C, ya, kita punya Fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x tambah 2. Nah, kita cari lagi F X tambah H-nya ya.
Sekali lagi, kalau fx tambah h yang ada x-nya ini di sini kita ganti atau substitusi, kita ganti dengan x tambah h. Berarti yang ini kita ganti dengan x tambah h. Berarti 4x tambah h di pangkat 2 ya. Ini jelas ya. Jadi x-nya kita ganti dengan x tambah h. Dikurang 6, masih ada lagi x-nya. Jadi kita ganti lagi x tambah h ditambah 2. Oke, kita masuk gunakan definisi turunan. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Kita substitusi seperti nomor sebelumnya, soal sebelumnya. Limit h mendekati 0 4x tambah h di pangkat 2 dikurang 6x tambah h ditambah 2. Oke, itu fx tambahannya ya. Nih, fx tambah h sampai di sini. Kemudian dikurang fx-nya 4x kuadrat dikurang 6x tambah 2. Nah, ini fx-nya. Nah, kelihatan kan? Per h. Nah, kita tinggal sederhanakan. Sama dengan limit h mendekati 0 4. Ini seperti tadi lagi ya. X pangkat 2 ditambah 2 kali x kali h 2xh ditambah h pangkat 2 dikurang 6x. Nanti sebentar sekalian disederhanakan nih, kali saya pindahkan saja turun. Kurang 4x kuadrat kurang 6x tambah 2 per h. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa sederhanakan menjadi limit h mendekati 0, kita kali masuk ini 4 ke sini menjadi 4x kuadrat, 4 dikali 2 menjadi 8xh, 4 dikali h kuadrat menjadi 4h kuadrat. Ini juga dikali masuk ya. Ini dikali masuk menjadi min 6x. Ini juga dikali masuk menjadi 6h ditambah 2. Kemudian ini juga bisa dikali masuk menjadi 4x kuadrat min kali min jadi positif 6x dikurang 2. Oke. Hasilnya sama ini sorry saya lupa per h ya. Hasilnya menjadi limit h mendekati 0. Ini 4x kuadrat habis ya. Ya. Kemudian yang min 6x minus 6x ditambah 6x juga jadi 0 ya, habis juga ya. Oke. Hasilnya adalah, kemudian 2 dikurang 2 juga habis. Hasilnya adalah tinggal 8xh ditambah 4h kuadrat dikurang 6h. Oke. Perhatikan sekali lagi. 4x habis ya dengan ini. Kemudian tadi minus 6x habis juga dengan positif 6x. Kemudian 2 di sini habis juga dikurang 2, tinggal 8xh, 4h kuadrat dikurang 6h per h.
Oke. Nah, hasilnya sama dengan limit H mendekati 0. Ini kita bagi dengan H masing-masing ya. Atau kita keluarkan H-nya dulu. Atau bisa langsung dibagi H masing-masing di bawah. 8XH dibagi H itu tinggal 8X. 4H kuadrat dibagi H itu tinggal 4H. Min 6H dibagi H itu juga tinggal min 6. Nah, hasilnya adalah ya kita ganti 8X, H-nya kita ganti dengan 0. Nah, hasilnya adalah 8X. Sorry tidak kelihatan tadi ya. Saya ulang lagi. 8XH dibagi H tinggal 8X, 4H kuadrat dibagi H tinggal 4H, min 6H dibagi H tinggal 6. Ya. Selanjutnya kita substitusi hanya dengan ganti dengan 0 yang ada hanya. Berarti 8X hanya kita ganti 0 menjadi 4 kali 0 dikurang 6. Hasilnya adalah 8X dikurang 6. Inilah F aksen X atau turunan pertama dari Fx. Oke. Ini sebenarnya yang tadi, ulang ya, saya sedikit tambahan. Kalau mau mengeluarkan dulu, ini bisa ya, bisa juga dikasih begini. Limit H mendekati 0. Ini hanya yang di atas bisa juga dikeluarkan terlebih dahulu. H dikali 8. Dikeluarkan hanya 8X dikeluarkan hanya tinggal 8X. 4H kuadrat dikeluarkan 1H-nya tinggal 4H. Minus 6H dikeluarkan hanya tinggal 6 per H. Nah, hasilnya kan sama ya. Bisa juga seperti itu ya. Bisa juga langsung dibagi satu-satu dengan H. Oke. Selanjutnya untuk bagian D, untuk soal ini dalam bentuk akar. Sebetulnya langkah-langkahnya sama dengan soal sebelumnya. Jadi pertama kita cari dulu GX tambahannya. Berarti akar X kita ganti menjadi akar X tambah H. X-nya diganti dengan X tambah H. Selanjutnya kita menggunakan rumus turunan G aksen X sama dengan limit H mendekati 0. GX tambah H dikurang GX per H. Selanjutnya kita substitusi sama dengan soal sebelumnya. Kita substitusi seperti ini. GX tambahannya kita ganti X tambah H. Kemudian GX-nya kita ganti akar X. GX tambahannya kita ganti dengan akar X tambah H. Kemudian GX-nya kita ganti dengan akar X. Jadi limit H mendekati 0. Akar X tambah H dikurang akar X per H. Nah, kalau kita bertemu dengan soal seperti ini, masih ingat kan cara menyelesaikan limit yang berbentuk akar? Ya, kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan dengan sekawannya. Berarti bentuk ini kita bisa rasionalkan atau kita bisa selesaikan dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya menjadi seperti ini. Limit H mendekati 0, akar X tambah H dikurang akar X per H. Kita kali sekawannya dengan dikali akar X tambah H ditambah akar X per akar X tambah H ditambah akar X. Itu ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat limit dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan ya. Oke. Selanjutnya kalian tentu ingat bahwa A dikurang B dikali A ditambah B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan masih ingat ya bentuk seperti ini ya. Nah, inilah yang digunakan prinsipnya untuk menyederhanakan seperti bentuk ini. Akar X tambah H dikurang akar X dikali akar X tambah H ditambah akar X
sebelah yang ini dengan ini kan cuma beda tanda, di sini kurang, di sini tambah. Sama halnya dengan ini, A kurang B dikali A tambah B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti misalnya di sini A, di sini B, di sini A, di sini B menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau begitu sama dengan akar X tambah H kuadrat. Ini tadi yang sebagai A-nya ya, A kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya yang akar X. Jadi akar X tambah H kuadrat dikurang akar X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita bisa coret nih. Nah, kan? Oke. Nah, kan X itu pangkat 1/2 ya. Pangkat 1/2 kali 2 kan jadinya pangkat 1. Jadi akarnya habis. Hasilnya itu menjadi tadi kan sudah hilang akarnya, menjadi X tambah H dikurang X. Nah, X ini dikurang X kan 0 ya. Berarti tinggal H per H dalam H per H dikali akar X tambah H ditambah akar X. Nah, selanjutnya H-nya lagi bisa dicoret nih. Nah, H dibagi H itu tinggal 1. Masih ada 1 ya. 1 di atas. H dibagi H tinggal 1. Menjadi 1/X tambah H ditambah 1/akar X tambah H ditambah akar X. Nah, selanjutnya hanya kita ganti, yang ada hanya kita ganti dengan 0. Nah, menjadi 1/akar X tambah 0 ditambah akar X. Nah, ini kan hasilnya adalah kenapa di sini menjadi 1/2 akar X? Karena ini kan hasilnya akar X tambah 0 itu akar X. Ini jadi akar X juga. Akar X tambah akar X menjadi 2 akar X. 1 kambing ditambah 1 kambing sama dengan 2 kambing. Berarti kalau 1 akar X ditambah 1 akar X sama dengan 2 akar X. Jadi hasilnya 1/2 akar X. So, ini G aksen X sama dengan 1/2 akar X. Oke? Nah, selanjutnya coba sebagai latihan untuk kalian ya, latihan soal untuk kalian, coba deh kalian kerja bagian E. Oke? Selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat kalian memahami, dapat kalian mengerti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Goodbye.